Pada Selasa, 24 Desember 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Hasto Kristianto, Sekretaris Jenderal PDIP, sebagai tersangka dalam kasus perintangan dan suap terkait pergantian antar waktu anggota DPR yang melibatkan Harun Masiku. Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Januari 2020. Namun penetapan tersangka terhadap Hasto baru dilakukan hampir 5 tahun setelahnya. Meskipun bukti keterlibatannya telah ditemukan, banyak yang bertanya-tanya mengapa proses hukum ini baru berjalan setelah era Presiden Joko Widodo berakhir. Penetapan tersangka Hasto Kristianto ini menimbulkan pertanyaan besar. Mengapa kasus sebesar ini baru terungkap setelah Jokowi lengser? Apakah ada upaya untuk menutupi keterlibatan para elit politik selama pemerintahan Jokowi? Ataukah mungkin Jokowi sendiri terlibat dalam praktik korupsi yang lebih besar? Masyarakat ini menanti apakah proses hukum akan menuntaskan semua pihak yang terlibat, ataukah ini hanya sebuah permainan politik? Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan saya, saudaraku Cecep Muhammad Yasin di Duta Suara Networking, ya, DSN, ya. Hari ini saya akan membahas tentang hiruk pikuk penetapan tersangka Mas Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, di mana saya juga pernah bertemu dengan beliau, dan beliau orangnya bersahabat dan kalau diajak ngomong juga enak gitu. Jadi maka saya tidak bermaksud membela, tapi ini yang saya alami dan saya rasakan. Kenapa saya perlu bahas ini, saudaraku? Mengingat terus terang aja, kasus Harun Masiku ini membuat sebuah banyak pertanyaan, khususnya sosok Harun Masiku yang begitu hebat, begitu kalau tidak bisa kita bayangkan sosok Harun Masiku yang hanya orang biasa, bukan seorang yang bergelut di bidang kejahatan atau sesuatu hal yang hebat dalam melakukan upaya-upaya melindungi diri, ya. Ini saat ini menjadi fenomenal. Harun Masiku ini sosoknya melebihi dari kualitas pelariannya, itu melebihi daripada seorang yang katanya Densus 88 adalah orang-orang yang diduga oleh Densus 88 pelaku tindak kejahatan teroris. Jadi saudaraku, ini nyata, saudara. Dan dimanapun teroris bersembunyi, di negara kesatuan Republik Indonesia, tetangga saya saja yang katanya teroris, saya juga tidak menduga dia penampilannya biasa, tahu Densus itu bisa menangkap. Tidak ada istimewa dari anak itu yang saya kenal, karena saya cukup kenal, bapaknya hanya seorang sopir, tahu-tahu ditangkap dan dikatakan sebagai salah satu terduga teroris. Itu bisa mengendus, negara itu bisa mengendus. Tapi Harun Masiku yang sosoknya biasa-biasa saja itu sampai sekarang itu, mohon maaf, negara tidak berdaya. Negara seperti istilahnya kalau orang bilang itu dikacangi atau dikencingi, seperti dipantati saja, tidak berdaya sama sekali. Dan ini, saudaraku, mari kita buka perjalanan kasus Harun Masiku. Saya mohon maaf pakai kacamata kalau udah begini. Saya membacanya dari Tempo tanggal 18 Desember 2024 yang diterbitkan, diunggah di jam 16.40 WIB, ya, dengan judul Jejak Pelarian Harun Masiku, Kronologi Kasus DPO hingga terbitnya foto terbaru. Beritanya begini, saudaraku. KPK menerbitkan DPO atas nama Harun Masiku. Bagaimana kronologi panjang pelarian mantan calon legislatif PDIP ini? Ini ada di Tempo.co Jakarta.
Kasus Harun Masiku telah menjadi salah satu episode panjang dalam sejarah hukum Indonesia. Mantan calon legislatif dari PDIP ini menjadi buronan sejak awal 2020 dalam kasus dugaan suap terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Ini kemungkinan kalau saya dengar-dengar Wahyu Setiawan ini sudah selesai menjalankan hukumannya ya. Hingga kini keberadaannya masih misterius. Meski berbagai upaya pencarian dilakukan, berikut adalah rangkaian perkembangan kasus ini dari awal hingga terbitnya foto terbaru Harun Masiku pada Desember 2024 ini ya. 1. Operasi tangkap tangan Januari 2024. Ini kasusnya operasi tangkap tangan, saudara. Kasus Harun Masiku bermula dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan pada 8 Januari 2020. Wahyu ditangkap karena diduga menerima suap dari Harun Masiku untuk memuluskan langkahnya menggantikan Nazarudin Kemas, anggota DPR dari PDIP yang meninggal dunia. Dalam operasi ini 8 orang ditangkap dan 4 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka. Ada 8 orang saat itu ditangkap dan 4-nya ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Harun Masiku. Namun Harun Masiku berhasil menghilang sebelum tertangkap. Jejak terakhirnya terpantau di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian ya. Ini PTIK, ini tempatnya para penegak hukum, para mereka-mereka yang bertugas untuk memerangi korupsi. Tetapi upaya penangkapannya diduga terhalang. Ini salah satu mantan komisioner KPK, yaitu saudara Novel Baswedan, yang saya juga kenal, itu bercerita kronologinya. Dan saya miris saat itu benar-benar. 2. Pelarian ke Singapura Januari 2. Sebelum OTT dilakukan, Harun Masiku diketahui terbang ke Singapura pada 6 Januari 2020, namun ia kembali ke Indonesia sehari kemudian menggunakan penerbangan Batik Air. Rekaman CCTV di Bandara Soekarno-Hatta menunjukkan ia mengenakan kaos biru tua, membawa tas, dan meninggalkan bandara dengan taksi. Setelah itu keberadaannya menjadi misterius. Ya kan? Hebat kan? Dia tahu sudah tidak ditangkap. Kalau saya bilang dibiarkan saja. Hebat ini, itu hebat. Dari awal sudah hebat. Dia ada ketahuan di CCTV, tentu saja lah di sana ada polisi, ada ini, dan tentu saja harusnya cepat dilakukan penangkapan. Lanjut, saudaraku, pada 29 Januari 2002 KPK masukkan Harun Masiku ke dalam daftar buronan Kementerian Hukum dan HAM. Sempat menyangkal bahwa Harun Masiku telah kembali ke Indonesia, tetapi akhirnya mengakui keberadaan air setelah mendapatkan bukti kuat. Tetapi akhirnya mengakui keberadaannya di tanah air setelah mendapatkan bukti kuat. Katanya dia lari, saudaraku, ke luar negeri mungkin ya, tapi disangkal sehingga setelah mendapatkan bukti kuat mengakui ada di dalam negeri, tidak tertangkap, saudara. 3. Resmi menjadi buronan internasional 2021 ya. 2021 ini dalam badunya. Setelah lebih dari setahun dalam pelarian, Harun Masiku dimasukkan ke dalam daftar buronan internasional Red Notice. Ini tentu saja mengeluarkan ada polisi ya, pada 30 Juli 2021. Meski demikian, hingga 2023 status ini belum membuahkan hasil yang konkret. Hebat kan? Bukan seorang konglomerat, dia asli warga negara Indonesia, lari tidak tertangkap. 4. Data perlintasan. Pada Agustus 2023, Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Krisnamurti menyatakan bahwa berdasarkan data perlintasan, Harun diyakini masih berada di Indonesia. Rumor yang menyebut ia berada di Kamboja dibantah oleh Polri, namun Krisna juga tidak menutup kemungkinan Harun bisa saja telah mengubah identitas untuk keluar negeri melalui jalur tidak resmi. Polisi telah mengakui dan telah mengetahui, kenapa tidak bisa tertangkap? Ini pertanyaan banyak, kenapa saat itu juga belum tertangkap? Polisi tahu loh, perlintasannya tahu, karena sudah ada di, tentunya kalau orang sudah keluar masuk ada terdeteksi. Harusnya ini, saudaraku,
sudah bisa ditangkap pada saat itu. Tapi aneh kan, ini tidak tertangkap lagi. 2023 pengakuan resmi dari Irjen Krisnamurti. Kenapa tidak ditangkap? Kenapa Pak Krisnamurti pada saat itu tidak ditangkap? Ini pertanyaan rakyat. Karena jelas 2021 sudah ada red notice. Keluar masuknya orang, kok bisa semudah itu kebobolan? Ini kok semudah itu bisa kebobolan? 5. Pencarian melalui pemeriksaan saksi. Pada 2024 KPK terus mengupayakan mencari Harun Masiku. Beberapa saksi yang diduga memiliki informasi penting seperti pengacara Simon Petrus dan mahasiswa Hugo Ganda telah diperiksa pada Mei 2024. Penyidik mendalami peran pihak-pihak yang diduga melindungi Harun Masiku sehingga mempersulit proses pencariannya. Selain itu, KPK mengonfirmasi bahwa berbagai upaya seperti penyadapan nomor telepon telah dilakukan. Namun hingga kini keberadaan Harun Masiku masih menjadi teka-teki. 6. Terbitnya foto terbaru Desember 2024. Pada 6 Desember 2024, KPK menerbitkan kembali surat daftar pencarian orang depo Harun Masiku. Surat ini memuat 4 foto terbaru. 4 foto terbaru loh. Dari mana KPK bisa mendapatkan ini? Tanda tanya. 4 foto terbaru Harun Masiku dengan berbagai penampilan. Foto pertama menunjukkan Harun Masiku mengenakan kemeja putih dan berkacamata. Foto kedua memperlihatkan Harun Masiku memakai kaos hitam bertuliskan "Make Smart Choice in Your Life" dipadukan dengan kemeja merah kotak-kotak. Foto ketiga menampilkan Harun Masiku dengan batik coklat tanpa kacamata. Foto keempat menunjukkan Harun Masiku memakai batik ungu tanpa kacamata. Kalau dari berita ini, saudara, saya jadi bertanya, ini kan dapat dari mana KPK? Siapa yang menerima? Tentulah harusnya ini didalami. Ini harusnya yang didalami. Dalam surat depo ini KPK juga mencantumkan ciri-ciri Harun Masiku seperti tinggi badan 170 cm, kulit sawo matang, kurus dan memiliki logat Toraja atau Bugis. Surat tersebut dilengkapi dengan nomor kontak penyidik yang dapat dihubungi masyarakat. Ya, ini saudaraku, yang menjadi pertanyaan saya, begitu istimewanya kalau dari sini juga jelas rangkaiannya masuk perlintasan juga tidak ditangkap. KPK juga menerima bukti foto terbaru. Saya nggak tahu foto terbaru ini foto terbaru yang mana, apakah baru atau baru dikeluarkan, saya nggak tahu. Tapi yang jelas ini foto di sini ditulis adalah foto yang terbaru, saudara. Saya jadi bertanya, siapakah Harun Masiku? Saya kutip, saya cari dari berita kompas.com tanggal 8 Agustus 2023 dengan judul Harun Masiku dan kasus yang menjeratnya. Itu tertulis Harun Masiku sebelumnya adalah politisi PDIP Perjuangan. Harun Masiku pernah mencalonkan diri sebagai caleg PDIP dari daerah pemilihan Sumatera Selatan 1 dengan nomor urut 6. Nomor 6 itu bukan tempat orang istimewa ini, saudaraku. Nomor urut 6 ini bukan istimewa. Yang istimewa itu biasanya nomor urut 1, 2, 3 itu cukup orang-orang yang istimewa. 6 berarti dia bukan istimewa, saudara. Wilayah DAP itu meliputi Kota Palembang, Musi Banyuasin, Musirawas Utara dan Kota Lubuk Linggo di Pileg 2029. Harun kalah suara dari almarhum Nazarudin Kemas. Saat itu Harun hanya mengantongi perolehan suara 5.979 suara dan berada di posisi ke-6. Perolehan suaranya, saudaraku, hanya 5.979. Perolehan suara yang sangat rendah, dan dia berada di urutan ke-6. Ini, saudara, di urutan ke-6. Jadi Harun Masiku bukan orang istimewa, nggak ada istimewanya. Di sini kita lihat ya, meskipun berada di urutan ke-6, Harun Masiku justru maju menggantikan Nazarudin yang meninggal sebelum pemilihan digelar. Harun lalu diusut. Nah, peristiwa ini pertanyaannya, kalau sudah jelas bukan istimewa, istimewanya kok dia dari nomor urut 6, perolehan suara nomor urut 6, tahu-tahu bisa menggantikan, diupayakan oleh orang-orang PDIP yang jelas oleh PDIP untuk menjadi pengganti. Itu kan sudah mengalahkan nomor urut 2, nomor urut 3, nomor urut 4, nomor urut 5. 2, 3, 4, 5, 4 orang langsung melonjak menjadi dikalahkan. Tentu saja ini ada sebabnya. Ini orang 4 orang itu mereka harus mundur atau dipecat, saya nggak tahu prosesnya. Yang jelas
4 orang dilalui. Ini ada istimewanya di situ. Tapi sungguhnya kalau dari sini dia bukan istimewa. Yang menjadi pertanyaannya saat ini, yang menjadi pertanyaannya, kenapa terhadap orang yang tidak begitu istimewa, bukan dengan latar belakang seorang penjahat yang biasa melarikan diri kalau sudah melakukan kejahatan, atau bukan seorang yang katananya negara jago sembunyi, jago semacam-macam lala, jago dan sebagainya, berpura-pura membaur dan sebagainya di masyarakat. Kata dari, mohon maaf, kata yang saya dengar dari Densus 88 untuk kita hati-hati berhubungan dengan teroris. Dia kan seorang terduga teroris, tapi alat dan perburuannya sangat susah, memakan waktu lama dan memakan pertanyaan, menimbulkan banyak pertanyaan. Kita tahu kondisi negara kita saat ini, teroris sehebat apapun tumbang di tangan polisi, di tangan Densus 88. Tapi nyata Harun Masiku, Harun Masiku kenapa tidak tertangkap dan siapa yang ada di belakangnya? Oke saudara, yang begitu hebat dan istimewanya lagi, saya berkeyakinan ini bukan mohon maaf, di belakang Harun Masiku saya tidak yakin sosoknya hanya di belakangnya itu hanya PDIP dan Hasto Kristianto. Mohon maaf, saya manggilnya Mas ya. Saya ada 2 kali, kalau nggak 3 kali bertemu dengan beliau, saya manggilnya Mas Hasto Kristianto, Sekjen PDIP. Saya berkeyakinan tidak. Tentu ada orang yang istimewa di belakang itu. Karena saudaraku, kenapa saya berbicara begitu? Sekali lagi saya berbicara begitu karena banyak kader-kader PDIP yang kuat-kuat, yang berkualitas, maksud saya berkualitas dianggap di lingkungannya ya. Ketika mereka melakukan korupsi, yang diduga melakukan korupsi, ditangkap oleh KPK. Apakah bisa PDIP mengintervensi ketika Harun Masiku mau ditangkap di KPK, diketahui ada di PT IKA, mau ditangkap? Aparat dalam hal ini penyidik KPK-nya tidak berdaya, bahkan mereka katanya tersandra dalam posisi saat itu, terhalang yang begitu kuat oleh saya tidak mengatakan apa yang jelas, oleh aparat-aparat yang ada di PT IKA saat itu, aparat kepolisian di PT IKA saat itu. Istimewa ini, polisi mau diduga saat itu, saya berkeyakinan kalaulah saat itu polisi menjalankan, karena itu PT IKA, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, itu adalah institusi puncaknya polisi berkewajiban bertugas untuk memberantas korupsi, untuk melakukan tindak pengamanan terhadap mereka-mereka yang melakukan kejahatan. Salah satu yang melakukan kejahatan itu, ini extraordinary crime, kejahatan yang luar biasa yang namanya korupsi di PT IKA. Kalau saat itu yang memerintahkan PDIP untuk melindungi, pasti ada yang memerintahkan ketika di PT IKA itu supaya Harun Masiku dilindungi, itu pasti ada yang memerintahkan. Apakah itu dari PDIP? Saya tidak yakin itu dari PDIP. Apakah itu dari Mas Hasto Kristianto? Kalau benar Mas Hasto Kristianto terlibat, mohon maaf, saya mohon maaf saudara, ada telepon, saya matikan dulu ya, karena ini saya angkat teleponnya. Kalaulah saat itu, sekali lagi, ini institusi kepolisian ya, penjahat ada di dalamnya, terduga pelaku kejahatan ada di dalamnya, dan kejahatannya bukan main-main korupsi, maka tentu saja yang saat itu harus mengarahkan itu, saya yakin bukan PDIP saudaraku, saya yakin bukan Mas Hasto Kristianto. Kalau benar Mas Hasto katakanlah terlibat di situ, saya yakin tidak. Tapi ini ada tangan kuat yang melindungi, benar-benar melindungi Harun Masiku. Saya mencoba untuk membawa kepada logika ya, mengajak saudaraku para pemirsa kita berlogika. Satu, saya menganalisa. Yang pertama, kalau saya melihat jagonya negara Indonesia menangkap yang katanya teroris, namun tidak berdaya menangkap sosok Harun Masiku, rasanya tidak mungkin kalau tidak sosok kuat yang ada di belakangnya. Perlintasannya, keluar masuknya, dia begitu ditetapkan sebagai tersangka, dia dengan santainya. Kita ngeliat kan di CCTV yang diberitakan di media-media itu, di TV-TV itu, atau kita lihat di rekaman ya YouTube lah, kita buka YouTube,
dengan santainya dia jalan. Kalau orang tidak, mohon maaf, kalau orang itu tidak ada backing, tidak akan begitu jalannya, saudaraku. Mesti dia akan bersembunyi-bunyi. Ini jalan santai seperti tidak ada beban. Keluar aja di bandara. Dan di sini kita melihatnya. Indonesia jago menangkap, menangkap para pelaku teroris, tapi terhadap Harun Masiku tidak. Yang kedua, tidak berdayanya KPK menangkap Harun Masiku walaupun sudah ada di dalam lokasi institusi kepolisian, institusi yang menangani dan berkewajiban untuk menangkap penjahat, menahan penjahat, mengamankan setidaknya penjahat yang bernama Harun Masiku. Tidak berdayanya KPK saat itu ketika menangkap Harun Masiku yang saat itu berada di PTIK, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Dan saya mendengarkan bagaimana penyidik KPK itu semuanya ya seperti kena mental. Mereka tidak sama sekali tidak berdaya. Yang saya dengar dia dilindungi oleh aparat yang ada di PTIK saat itu. Ini saudara, saya mendengar langsung dari penyidik KPK. Ada beberapa penyidik KPK yang ngomongin, kok bisa di PTIK nggak bisa nangkap? Gimana bisa nangkap, bos? Wong begitu kita masuk ke sana, kita tambah yang diamankan. Gila. KPK diamankan di institusi penegak hukum juga. Yang ketiga, saudaraku, di situ kita sudah tahu ini pasti di belakangnya ada orang kuat. Tidak cukup PDIP, tidak cukup. Saya tidak membela PDIP, saya tidak membela Mas Hasto Kristianto, tapi di situ saya meyakini ada sesuatu yang kuat, tangan kuat yang melindungi Harun Masiku. Yang ketiga, kasusnya adalah operasi tangkap tangan. Ini berhubungan dengan penetapan Mas Hasto Kristianto ya. Kasusnya adalah operasi tangkap tangan pada tanggal 8 Januari 2020. Melihat rekam jejak, kita melihat rekam jejak KPK yang terkenal jago serta sangat cepat dan detail mengumpulkan bukti-bukti, setidaknya bukti-bukti awal. Masa sih dari 5 tahun yang lalu ya kita terus hanya mendengarkan keterlibatan Mas Hasto Kristianto baru bisa diungkap di Desember 2024. Di mana ini yang ada Bapak Prabowo sebagai presiden belum genap 100 hari di menjabat sebagai presiden, disumpah belum genap 100 hari, saudara. 24 Oktober gitu. Oktober dikatakan 24, mohon maaf saya lupa, tapi yang saya ingat 24 Oktober, terus 24 November, 24 Desember. Ini belum genap 100 hari, saudaraku. Dan yang aneh lagi, komisioner KPK itu ditetapkan pada 16 Desember yang lalu. Disumpah, kan mereka masih menyesuaikan menggantikan komisioner yang lama di tanggal 24 Desember, hari Selasa kemarin. Insya Allah ya, insya Allah berselang katakanlah 1 minggu, berselang 1 minggu, 8 harian lah atau 9 harian lah, komisioner KPK yang baru menetapkan Mas Hasto Kristianto sebagai tersangka. Saat dimana di saat ini, di saat hari ini dan di bulan-bulan ini ya kita mendengarkan yang namanya Jokowi dipecat dari PDIP. Istimewa, PDIP berani sekali. Saya acung jempol sama PDIP. Bagaimana seorang presiden ya yang katanya 80% rakyat senang dipecat. Saya tidak ngomong tidak dengar hormat, tapi jelas dipecat, diberhentikan dari PDIP. Setelah itu ini jawabannya. Ini bukan ini jawabannya, ini ada jawaban yang baru, yaitu Mas Hasto Kristianto. Apakah ini ada hubungan? Wallahu alam. Yang kelima, yang keempat, saudaraku, saya berusaha untuk menghubungkan lagi. Ada kesaksian, monggo dibuka, kesaksian Pak Agus Raharjo, mantan ketua KPK. Beliau di dalam pernyataannya mengatakan bahwa beliau berhubungan dengan kasus EKTP, korupsi yang dilakukan oleh Setia Novanto. Beliau tahu-tahu dipanggil oleh Jokowi, Presiden Jokowi saat itu ya, ke istana sendirian, tidak biasa begitu. Tahu-tahu beliau diteriaki, hentikan. Pak Agus sampai kebingungan katanya. Apa yang dihentikan? Setelah itu baru diberitahukan bahwa hentikan kasus Setia Novanto. Jadi cawe-cawenya cukup kuat, saudaraku. Kalau dari sini saya menyimpulkannya, kasus Harun Masiku
patut saya duga. Kenapa begitu alot? Saya tidak percaya kalau itu hanya, mohon maaf, itu hanya ikhtiarnya atau usahanya PDIP, dan kalau benar nih Mas Hasto Kristianto, Sekjen PDIP terlibat di dalamnya, melindungi Jokowi, melindungi Harun Masiku. Karena sekali lagi banyak kader PDIP yang lebih berkualitas, lebih memiliki segalanya, mereka tidak lolos. Mereka ditangkap KPK, dan Harun Masiku kader yang biasa-biasa saja ditempatkan dalam urutan nomor 6, dan dia berada di dalam nomor 6 tak hanya kemungkinan ada sesuatu hal yang sedikit dipandang penting tapi tidak pokok. Saya lihat itu dijadikan menggantikan Nazarudin Kemas, almarhum Nazarudin Kemas, dan terjadilah seperti ini. Namun itu semuanya saya berkeyakinan rasanya tidak mungkin, saudaraku, kalau PDIP itu bisa menyembunyikan sebegitu lamanya, sebegitu kualitasnya kualitas tinggi ini. Atau Mas Sekjen Hasto Kristianto bisa melindungi, bisa menyembunyikan sedemikian rupa Harun Masiku kalau tidak ada tangan yang kuat di belakangnya. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya berharap melalui podcast ini yang saya beri judul Mas Hasto ditetapkan tersangka, rakyat banyak berharap Mas Hasto Kristianto buka-bukaan kemungkinan keterlibatan Jokowi. Itu saja. Ini suara-suaranya. Apakah Pak Cecep atau Gus Yassin, adakah ini keterlibatannya dengan Jokowi? Kok baru sekarang ditetapkan sebagai tersangka? Itu pertanyaan banyak dan kita diskusikan. Tapi melalui podcast ini, melalui monolog ini, saya menyampaikan kepada Mas Hasto Kristianto, Mas, ayo monggo buka-bukaan tentang Harun Masiku, kasihan rakyat, Mas. Saya berkeyakinan dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya yakin jenengan Mas Hasto Kristianto tidak mungkin mampu menyembunyikan yang namanya Harun Masiku itu sedemikian lamanya, sedemikian hebatnya, sampai yang namanya polisi, sampai yang namanya institusi polisian yang memiliki Densus 88, yang memiliki alat canggih yang mampu menangkap teroris, tidak mampu mengendus yang namanya Harun Masiku. Begitu juga dengan KPK yang punya alat canggih, tidak mampu mengendus Harun Masiku. Dan saya percaya juga sama dengan PDIP pun juga tidak akan mampu melindungi sedemikian lama kalau tidak karena ada sebab orang lain di belakangnya Harun Masiku. Saya berharap, mohon Mas Hasto Kristianto untuk buka-bukaan lah, Mas, apa fakta yang terjadi, karena saya berkeyakinan saat ini jenengan benar-benar ingin mencerahkan. Salah satunya jenengan sampaikan sudah dalam podcastnya. Saya bukan pembelaan jenengan, kita hanya kenal sambil lalu saja, tapi saya berkeyakinan jenengan dengan apa yang jenengan ucapkan, saya berhusnuzon jenengan mau baik dan mau membuat rakyat ini baik. Ayo buka-bukaan, Mas. Sebagai pribadi, sebagai rakyat Indonesia, saya mengucapkan terima kasih atas apa yang sudah saya sampaikan, dan benarlah terjadi apa yang sampai sampaikan. Saat ini jenengan ditetapkan sebagai tersangka. Saya tetap berhusnuzon dengan jenengan, saya mendukung dalam arti kata secara moral jenengan untuk buka-bukaan demi rakyat Indonesia, demi demokrasi yang baik, demi pencerahan kepada rakyat Indonesia. Itu yang bisa saya sampaikan. Salam untuk seluruh pendengar semuanya, salam untuk Mas Hasto Kristianto dan keluarganya. Fisabil haq wastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cecep Muhammad Yassin. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Tetap bersama Cecep Muhammad Yassin di Duta Suara Network. Dan ini jangan lupa kita berbagi rezeki, saudaraku, berbagi rezeki kepada rakyat Palestina. Berapapun, ayo kita bantu rakyat Palestina yang sekarang benar-benar tertindas, benar-benar teraniaya, dan benar-benar didolimi, benar-benar terjajah, dan penjajahannya benar-benar kejam. Genosid ini pembunuhan, penghapusan rakyat, ya, penghapusan etnis Palestina yang ada di dunia, dan ini jelas-jelas genosid yang dilakukan oleh Zionis Israel laknatullah. Dari saya sampai salam sehat, selalu bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin.